Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu AC Milan meraih kemenangan dan membuka peluang ke 16 besar. Sementara ada Manchester City yang berhasil menekuk PSG. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Real Madrid membidik Mason Mount yang sudah nggak betah di Chelsea. Nah, masih di Real Madrid ada Vinicius Junior yang yakin kalau Xavi Hernandez bisa membawa Barcelona untuk bangkit. Real Madrid dikabarkan berminat untuk memboyong gelandang Chelsea Mason Mount. Sebelumnya Mount sudah merasa nggak betah di Stamford Bridge. Alasannya Mount merasa kinerjanya di skuad The Blues kurang diapresiasi. Hal itu terbukti di mana Mount menjadi salah satu pemain dengan gaji terkecil di Chelsea. Padahal Mount sendiri menjadi pemain andalan di lini tengah The Blues. Pada musim lalu Mount tampil apik dan mencatatkan 54 pertandingan di berbagai ajang. Kembalinya Xavi Hernandez ke Camp Nou mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah bintang muda Real Madrid Vinicius Junior. Winger asal Brazil ini yakin kalau Xavi bisa mengangkat performa Barcelona yang merosot. Gak cuma itu, Vinicius juga mengomentari performa bintang muda Blaugrana yakni Pedri. Vinicius bilang kalau pemain yang baru meraih penghargaan Golden Boy ini bakal menjadi pemain bintang di masa depan. Bek kanan Inter Milan Matteo Darmian mengomentari kepergian Achraf Hakimi ke PSG. Matteo mengaku kalau posisi Hakimi di skuad Nerazzurri sulit untuk digantikan. Sebelumnya Inter Milan terpaksa melepas Hakimi karena mengalami krisis keuangan yang mencekik. Walaupun cuma tampil selama satu musim, Hakimi mampu memberikan kontribusi yang besar. Pemain asal Maroko ini langsung tampil mengesankan dan berhasil mempersembahkan trofi Serie A musim lalu. Striker RB Salzburg Karim Adeyemi nampaknya menjadi pemain yang paling diincar saat ini. Terbaru ada Arsenal yang dikabarkan juga tertarik untuk memboyongnya. Media Mirror mengklaim kalau kedatangan Adeyemi diharapkan mampu menggantikan posisi Alexander Lacazette. Pasalnya kontrak Lacazette bakal berakhir pada musim depan. Sampai sejauh ini Lacazette belum memperpanjang kontraknya di Emirates. Sementara The Gunners harus merogoh kocek 50 juta euro untuk memboyong Adeyemi ke kota London. Mohamed Salah bakal memperpanjang kontraknya di Liverpool. Nah, kita ke sepak bola Inggris yang lain, ada Pep Guardiola yang mengomentari isu kepindahan Pochettino ke MU. Kira-kira apa ya guys komentarnya? Kabar baik menghampiri para pendukung Liverpool. Pasalnya bomber andalan mereka yakni Mohamed Salah disebut bakal menaikkan kontrak baru di Anfield. Kabar ini disampaikan oleh mantan pemain timnas Inggris Kevin Phillips. Phillips mengatakan kalau Salah berkemungkinan besar bakal bertahan di skuad The Reds. Alasannya karena Salah mengaku ingin menutup karirnya bersama Liverpool. Pelatih Manchester City Pep Guardiola memberikan komentar terkait Mauricio Pochettino. Sebelumnya pelatih PSG ini digadang bakal menjadi pengganti Ole Gunnar Solskjaer di MU. Pep menilai kalau Pochettino merupakan pelatih beken yang minim gelar. Walaupun begitu, Pep yakin kalau Pochettino punya potensi untuk menukangi skuad setan merah. Di bawah asuhan Pochettino, PSG menjalani tren positif dan kokoh di puncak klasemen Ligue 1. Mereka bahkan mengungguli Nice di peringkat 2 dengan selisih 11 poin. Next, Pau Torres enggan untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur karena merasa nyaman di Villarreal. Nah, sementara ada juga AC Milan yang sebelumnya sempat mengincar Felix Avenagian. Arsenal harus gigit jari dalam perburuan bek tengah Villarreal, Pau Torres. Kabarnya bek asal Spanyol ini ogah untuk merapat ke klub asal London Utara tersebut. Pau Torres sendiri memang tampil mengesankan dan menjadi incaran sejumlah klub raksasa Eropa. Sebelumnya Tottenham Hotspur sempat memberikan penawaran seharga 60 juta euro. Tetapi sayang Pau Torres menolak dan lebih memilih bertahan di Villarreal. Pau Torres juga mengaku sudah nyaman di skuad berjuluk kapal selam kuning tersebut. Bomber muda AS Roma Felix Avenagian tengah menjadi perbincangan hangat para netizen. Pasalnya striker asal Ghana ini berhasil menjadi kunci kemenangan pada laga kontra Genoa.
Pada laga tersebut, Avena Gyan berhasil menyumbangkan 2 gol sekaligus. Berkat penampilan apiknya tersebut, sang pelatih Jose Mourinho langsung menghadiahinya sepatu baru. Avena Gyan yang didatangkan pada bulan Juli yang lalu kabarnya sempat ingin bergabung dengan AC Milan. Hal ini disampaikan oleh sang agen Olivier Arthur. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengaku sudah punya bukti terkait pengaturan skor di Liga 3 Jawa Timur. Dalam wawancaranya, Iryawan mengaku bisa memenjarakan Bambang Suryo. Bambang Suryo sendiri diduga terlibat dalam kasus pengaturan skor tersebut. Menurut Asprof Jawa Timur, Bambang Suryo disebut telah mencoba menyogok para pemain Gresik Putra. Bambang Suryo mengiming-imingi para pemain tersebut dengan sejumlah uang. Terdapat momen yang cukup mencengkam di laga Liga 1 antara Persiraja kontra Persib Bandung. Salah seorang pemain Persiraja, Ramadan, terlihat terkapar di tengah lapangan. Saat itu Ramadan terlihat nggak bergerak setelah mendapat tendangan keras dari Esteban Vizcara. Melihat kejadian tersebut, Ramadan langsung dijemput mobil ambulans. Menurut kabar dari Twitter resmi Persiraja, kondisi Ramadan sudah mulai pulih dan membaik. Sementara itu laga tersebut dimenangkan oleh Persib dengan skor telak 0-4. Berita selanjutnya ada PSSI yang menggoda kiper Sampdoria yakni Emil Audero untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal timnas Indonesia, mereka bakal berlaga di Piala AFF 2020 tanpa bendera merah putih. PSSI nampaknya serius untuk memilih para pemain yang bakal dinaturalisasi. Terbaru PSSI disebut tengah memantau kiper Sampdoria Emil Audero Mulyadi. Hal ini disampaikan oleh anggota Exco PSSI Hasani Abdul Ghani. Abdul Ghani dikabarkan merayu sang agen agar Emil bisa memperkuat timnas Indonesia. Emil sendiri memang mewarisi darah keturunan Indonesia. Darah Indonesia itu mengalir melalui sang ayah yang merupakan pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bendera merah putih dipastikan gak bisa berkibar di Piala AFF 2020. Alasannya karena Indonesia masih terkena sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia. Ketua PSSI Muhammad Iryawan menyebut kalau timnas Indonesia bakal patuh dengan keputusan tersebut. Sebelumnya hal ini sudah pernah terjadi di ajang Piala Thomas. Saat itu Indonesia yang keluar sebagai juara harus merasakan kemenangan yang pahit. Pasalnya mereka meraih gelar juara tanpa didampingi oleh sang saka merah putih. Kemenangan telak Chelsea kontra Juventus kemarin harus dibayar mahal. Pasalnya N'Golo Kante dan Ben Chilwell dikabarkan harus menepi karena mengalami cedera. Kabarnya Chilwell mengalami cedera pada bagian lututnya. Saat itu Chilwell ditarik keluar pada menit ke-71 pertandingan dan digantikan oleh Cesar Azpilicueta. Sementara Kante juga mengalami cedera terkilir pada bagian lututnya. Cedera tersebut tentu menjadi kerugian besar mengingat kedua pemain tersebut merupakan pemain penting. Bayern Munchen memberikan sanksi kepada pemain yang gak mau vaksin dengan pemotongan gaji. Nah, bicara soal sanksi, ada juga Karim Benzema yang terbukti bersalah dan akan dipenjara selama 1 tahun. Bayern Munchen disebut bakal memberikan sanksi pemotongan gaji kepada 5 pemain sekaligus. Sanksi ini diberikan kepada mereka yang menolak untuk divaksinasi. Sebelumnya banyak pemain di Rotan yang mengalami positif COVID-19. Hal itu terlihat saat Bayern Munchen bertanding melawan Dinamo Kiev di laga lanjutan Liga Champions. Pada laga tersebut Bayern Munchen bahkan cuma menyisakan 6 pemain di bangku cadangan. Karim Benzema divonis bersalah atas kasus pemerasan video seks pemain Olympique Lyon Mathieu Valbuena. Akibatnya Benzema bakal menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Gak cuma itu, bomber Real Madrid ini juga dijatuhi denda sebesar 75.000 euro atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Dilansir dari ESPN, vonis tersebut lebih lama dari tuntutan jaksa yakni 10 bulan. Kasus itu sebenarnya sudah terjadi pada tahun 2015 yang lalu. Saat itu Valbuena melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Dalam laporannya Valbuena juga mengaku mendapatkan banyak sekali kecaman.
Borussia Dortmund yang duduk di peringkat 3 klasemen dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar. Sementara Manchester City sukses menekuk PSG dengan skor 2-1. Yah, jagoanku kalah nih guys. Dalam laga lanjutan grup C Liga Champions, Borussia Dortmund kembali menelan kekalahan. Skuad di Borusan harus takluk dari Sporting Lisbon dengan skor 3-1. 3 gol Sporting dicetak lewat brace Pedro Gonçalves dan 1 gol Pedro Porro. Sementara Borussia Dortmund cuma mampu mencetak 1 gol lewat Donyell Malen. Kekalahan ini pun membuat Borussia Dortmund dipastikan tersingkir dari Liga Champions. Skuad di Borusan berada di peringkat ketiga klasemen dan baru mengkoleksi 6 poin. Barcelona berencana untuk memperpanjang kontrak wonderkid mereka yakni Gavi. Kabar ini disampaikan langsung oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio, agen Gavi telah melakukan pertemuan dengan Barcelona. Dalam pertemuannya tersebut, kabarnya kontrak Gavi bakal diperpanjang selama 5 tahun. Gak cuma itu, mulai musim depan Blaugrana juga bakal menaikkan gaji Gavi. Dalam laga lanjutan grup A Liga Champions, Manchester City berhasil meraih kemenangan di Etihad. Skuad The Citizen sukses menekuk PSG dengan skor 2-1. Laga berjalan ketat di mana kedua tim menyudahi babak pertama dengan tanpa gol. Lalu 5 menit sejak mulai babak kedua, Kylian Mbappe berhasil mencetak gol. Akan tetapi Manchester City langsung membalik keadaan lewat gol Raheem Sterling dan Gabriel Jesus. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan ini pun membuat Manchester City menjadi pemuncak klasemen dan dipastikan lolos ke babak 16 besar. Sementara itu 1 gol Mbappe juga mencatatkan rekor baru. Kini Mbappe sudah mencetak total 29 gol Champions League dan menyamai torehan David Trezeguet serta Patrick Kluivert. Inter Milan sukses memetik 3 poin dalam laga lanjutan babak penyisihan grup D. Bertanding di Giuseppe Meazza, skuad Nerazzurri sukses menekuk Shakhtar Donetsk dengan skor 2-0. Sejak kick off, Inter Milan langsung tampil menekan dan beberapa kali mengancam pertahanan Shakhtar. Tetapi sayang sejumlah peluang yang didapat gagal membuahkan gol. Lalu memasuki babak kedua, Inter Milan sukses mencetak 2 gol lewat brace Edin Dzeko di menit ke-61 dan 67. Keunggulan 2 gol tersebut pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Real Madrid berhasil membantai Sheriff Tiraspol dengan unggul 3 gol tanpa balas. Nah, sedangkan AC Milan menang tipis atas Atletico Madrid dan membuka peluang ke babak 16 besar. Kalian sadar nggak sih guys, kalau misalkan akhir-akhir ini kita tuh sering banget belanja online. Nah, aku punya voucher gratis ongkir dari Shopee yang bisa kamu pakai nih guys. Bisa klik yang ada di kolom komentar di bawah. Lanjut. Real Madrid sukses meraih poin penuh di markas Sheriff Tiraspol. Berlaga di Stadion Bolshaya, Karim Benzema CS melibas Sheriff dengan unggul 3 gol tanpa balas. Pada menit ke-30 pertandingan, David Alaba berhasil membuka keran gol bagi El Real. Lalu berikutnya di penghujung babak pertama, Toni Kroos sukses menggandakan keunggulan Los Blancos. Setelah itu di babak kedua, El Real mencetak 1 gol tambahan lewat Karim Benzema. Kemenangan ini pun membuat Real Madrid menjadi pemuncak klasemen grup D dan dipastikan lolos ke babak 16 besar. Dalam laga lanjutan grup B Liga Champions, AC Milan sukses meraih kemenangan. Bertanding di Wanda Metropolitano, Olivier Giroud CS menekuk Atletico Madrid dengan skor tipis 0-1. Pertandingan berlangsung sengit di mana babak pertama harus berakhir dengan skor kacamata. Memasuki babak kedua, Rossoneri mampu mencetak satu-satunya gol lewat Junior Mesias. Kemenangan ini pun membuka asa AC Milan untuk lolos ke babak 16 besar. Ajax Amsterdam kembali meraih kemenangan di babak penyisihan grup C Liga Champions. Pada laga ini, skuad The Jordan sukses menekuk Besiktas dengan skor tipis 1-2. Gol kemenangan Ajax sendiri dicetak lewat brace sang bomber fenomenal Sebastian Haller. Tambahan 2 gol tersebut membuat Haller mencatatkan rekor apik. Bomber berpaspor Pantai Gading dan Perancis ini menjadi pemain pertama yang mampu mencetak 9 gol dalam 5 pertandingan Liga Champions. Kita masuk ke sesi baca-baca komen ini dari Zian.
Menurut kakak, Zinedine Zidane cocok nggak jadi pelatih MU, Kak? Kalau menurut aku sih cocok-cocok aja ya guys, tapi lebih cocok Ole deh kayaknya. Next dari Firdaus Jauhar. Tiki Taka identitas Barca, Rizka Dila identitas cetak gol harian. Iya, kalau kamu identitas penonton cetak gol harian yang selalu komen. Yang lainnya ikut komen juga ya guys. Sampai jumpa.